Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak dan mantan pengacara Barada Eliezer, Deoli Payumara, dilaporkan ke Baris Krim Polri dengan tuduhan menyebarkan informasi tidak benar. Kamarudin dilaporkan karena menyebut ada luka sayat di tubuh Yosua, sedangkan Deoli Payumara dilaporkan karena keterangannya yang menyebut istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kepergok memiliki hubungan dengan salah satu tersangka pembunuhan berencana Yosua, Kuatmaruf. Pelapor yakni advokat Zakiruddin Caniago yang jadi ketua umum Aliansi Advokat Anti Hoax. Supaya jangan sampai ini menjadi presiden buruk di kemudian hari kalau dibiarkan, seolah-olah apa yang disampaikan itu benar. Misal, satu contoh, mengenai luka sayatan, luka karena dianiaya segala macam. Itu percayakan dong dengan institusi yang melakukan pemeriksaan segala sesuatu itu kan sudah ada prosedurnya. Kenapa kita nggak menahan diri? Kenapa kita nggak sabar? Proses penegakan hukum di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat sudah menyita perhatian publik. Semua pihak harus menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pada Polri agar tidak memperkeruh suasana. Abel Insani, Julian Fernando, Kompas TV. Dan untuk membahas soal laporan Aliansi Advokat Anti Hoax soal tuduhan pada mantan pengacara Eliezer, Deoli Payumara, dan pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Saat ini sudah bergabung di studio Kompas TV, sudah hadir mantan pengacara Richard Eliezer atau Barada Eliezer, Deoli Payumara, dan Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakiruddin Caniago yang bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat petang Bapak-Bapak. Bang Deo, selamat petang. Selamat petang, salam merah putih. Selamat petang juga, Pak Zakir. Selamat petang, salam Aliansi Advokat Anti Hoax. Oke, Pak Zakir, jadi ini landasan laporan Anda ini apa, Pak Zakir? Ya, selaku advokat yang peduli dengan ketertiban hukum di negara ini, ya tentunya kita merasa panggil karena tingkat keresahan di dalam masyarakat kita akibat penyebaran dan pelontaran berita-berita hoax yang dikeluarkan tanpa dasar. Semua kita melihat ini menjadi satu blunder dalam rangka untuk menjadikan terang persoalan dalam kasus ini. Oke, blundernya bagian pernyataan yang mana dari Bang Deoli ini? Ya banyak. Contohnya? Dan pemberitaan yang dia keluarkan sendiri juga banyak. Contohnya Pak Zakir? Seperti misalnya rekan saya ini selalu mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan informasi dari Baradae, mantan kliennya. Kemudian dia sudah mulai menceritakan tentang hubungan ML antara Pak Kuat dengan siapa Cici, kemudian tadinya terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Cici. Ini jadi terjadi polemik yang tidak positif ya di dalam pendengaran. Oke, jadi ada banyak pernyataan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Deoli yang kemudian menimbulkan boom di publik. Tanggapannya, Bang? Dar, ini saya udah ganteng di sini nih. Kemarin TV lain masih agak kurang ganteng. Oke, silakan, Bang. Ya. Jadi begini, Pak Zakir ya. Pak Zakir, ini kita nggak boleh marah-marah kan? Iya, jangan marah-marah. Kan? Jangan marah-marah. Boleh kan? berdebat tapi jangan marah-marah. Kita ngasih informasi aja. Jadi gini, kita kasih satu adagium hukum dulu. Barang siapa melaporkan sesuatu kepada hukum, dia harus membuktikan, ya kan? Sebaliknya. Jadi dia harus punya dasar dulu. Apa yang saya sampaikan adalah dugaan. Dugaan dan analisa. Wajar secara hukum saya bisa menduga dan analisa karena saya seorang advokat. Advokat itu dilindungi oleh undang-undang advokat juga menyampaikan analisa dan dugaan. Sehingga ketika kita menyampaikan dugaan dan cerita, itu adalah kita
menyampaikan suatu analisa dan dugaan. Itu dilindungi oleh undang-undang advokat. Namanya juga dugaan, ya kan? Yang kedua, Pak Zakir harus membuktikan yang benar yang mana. Kalau saya bicara dugaan seperti ini, Bapak harus membuktikan di persidangan atau di kepolisian atau di laporan Bapak yang benar yang mana. Kalau Bapak sendiri nggak bisa membuktikan yang benar yang mana, berarti Bapak sudah masuk unsur bagi saya untuk bahwasannya Bapak membuat laporan tidak benar. Karena Bapak nggak punya yang benar yang mana. Satu, jangan dibantah dulu ya, biar saya bicara agak panjang. Itu satu, masuk unsurnya Bapak. Yang kedua, Bapak nggak punya legal standing menyatakan ini gaduh atau tidak. Kan Bapak bilang menimbulkan gaduhan. Bagi masyarakat Indonesia, apakah gaduh apa tidak omongan saya, dugaan saya? Jawabannya mereka setuju-setuju aja tuh, tanya aja sama masyarakat. Jadi yang disebut gaduh adalah kalau masyarakat Indonesia kemudian jadi gaduh, jadi berantem. Ini kan tidak, ya kan? Yang ketiga, ketika saya menyampaikan suatu dugaan-dugaan, jangankan saya, Komnas HAM aja menyampaikan pelecehan seksual si Yosua itu adalah dugaan. Kami menduga si Yosua melakukan pelecehan seksual, itu dugaan. Kemudian si Komnas perempuan juga bilang kami menduga, sebentar yang panjang dikit, kami menduga ini juga, ini kan dugaan juga. Jadi Komnas HAM menduga, Komnas perempuan menduga, kami pun pengacara menduga, sama-sama menduga. Tapi Bapak kejebur karena Bapak membuat laporan ke kami. Harusnya Bapak laporkan juga tuh Komnas HAM sama Komnas perempuan, karena sama-sama menduga. Karena Bapak menduga, Bapak besok saya laporkan ke kepolisian, LP baru 317 Pak, paham ya Pak? Silakan Pak Zakir. LP itu. Silakan Pak Zakir. Baik. Oke, yang kedua. Oke, sabar dulu Bang. Oke, kita kasih kesempatan lanjut. dulu untuk Pak Zakir. Silakan, katanya mau dilaporin nih. Karena kan ini tuh dugaan-dugaan begitu, Pak Zakir. Silakan, mau melaporkan silakan, itu hak saudara. Bagi kami, apa yang menurut hemat kami perlu kami luruskan, kami akan lakukan sesuai dengan porsi kami. Kami tidak melaporkan misalnya Komnas HAM, tidak melaporkan si anu, itu tidak ada kaitannya dengan kami. Kami hanya menjaga citra dan marwah daripada advokat itu sendiri, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik advokat. Jadi kalau kami menyentuh ke yang lain itu malah tidak relevan. Oke. Adapun soal legal standing, kami ini mewakili masyarakat. Ya, masyarakat yang mengerti hukum, yang merasa resah dan banyak sekali yang akan bergabung dengan kami. Jadi jangan khawatir, kita akan banyak. Oke, jadi kata Pak Zakir bilang kalau tidak dilaporkan maka kemudian tuduhan itu akan dianggap benar, Bang Deo. Begini, yang namanya dugaan itu adalah interpretasi. Makanya begini, sebenarnya yang bikin gaduh itu kan bukan saya. Komnas HAM yang bikin gaduh. Dia menduga Eliezer melakukan pelecehan seksual kan kepada si putri kan. Padahal apakah bisa orang yang sudah meninggal kemudian dituduh melakukan pelecehan? Kan nggak bisa. Yosua maksudnya. Yosua. Sorry maaf itu Eliezer Yosua. Gitu. Jadi apakah bisa Komnas HAM kemudian menduga si ini orangnya udah meninggal loh. Oke. Ya. Bisa ada panjang dong. Karena ini cerita, Bos. Tapi kita balik lagi, Bang Deo. Kalau misalnya tadi bilang tuduhan, misalnya ada hubungan khusus itu berdasar. Saya menduga. Ya, menduga. Boleh dong kita menduga. Tapi kemudian apakah itu disampaikan langsung oleh Eliezer, mantan klien? Begini, Eliezer kan curiga, ada tanda kutip. Kan kita kode-kodean, kita kan ngobrol berdua. Dia curiga, kita juga ikut curiga. Nah kita curiga, oh jadi kami menduga. Sebagai pengacara, saya harus menganalisa ini. Nggak bisa saya diam-diam saja. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan keadilan masyarakat. Bukan untuk diri saya sendiri. Dan sebagai advokat, saya dilindungi oleh undang-undang kalau saya menganalisa. Banyak orang menganalisa, nggak cuma saya, ada ribuan orang menganalisa macam-macam lagi. Di DPR, analisa lebih macam-macam. Duga-menduga. Saya juga duga-menduga. Tapi persoalannya adalah, Bapak sudah melaporkan saya. Suatu dugaan Bapak lapor saya. Kan jadi pidana kan? Akhirnya saya lapor balik, Bapak kunci Bapak kok kunci. Ya kan? Bapak harus membuktikan yang benar yang mana. Oke, kalau misalnya besok mau dilaporin nih, Pak Zakir. Ya, syukur alhamdulillah. Begitu. Kan begitu kata beliau. Suaranya agak echo ya, Oke, katanya hari Senin atau besok ini Pak Zakir justru mau dilaporkan balik nih atas tuduhan? Ya itu pasal 317 memberikan laporan tidak benar. Karena Pak Zakir nggak bisa tahu yang benar yang mana dari cipta ini. Oke, silakan Pak Zakir kalau gitu. Pak Zakir tahu, oh sebenarnya nggak melecehkan karena memang faktanya tidak melecehkan. Ya kan, si
antar dua orang ini. Kan kalau ada faktanya nggak apa-apa. Ternyata Bapak nggak punya fakta. Bapak cuma bicara kebenaran untuk advokat. Jaga wibawa. Pak, saya Pak Ketua Umum ini Asosiasi Advokat Indonesia. Baik, bukan. Asosiasi Pengacara Indonesia API. Saya ketua umumnya Pak. Paling bisa saya jaga etika Pak. Oke, kita ke Pak Zakir dulu. Pak Zakir, sudahkah punya buktinya, punya faktanya yang kemudian nanti dibawa kalau misalnya laporan ini diterima? Silakan. Kok silakan aja Pak. Faktanya Pak. Faktanya apa Pak? Yang melecehkan siapa Pak? Bisa jawab nggak Pak? Apa itu? Nah, Bapak cuma siapa itu? Bukti. Iya loh. Terlalu banyak buktinya. Gini Pak, bukti di mana yang terjadi sebenarnya seperti apa sehingga dugaan saya itu Bapak bisa bilang salah. Dari berita-berita yang Anda sampaikan, ya, dari berita-berita yang Anda lontarkan, itu sudah mengandung apa Anda punya dasar? Pak, dugaan Pak. Bahwa PC dengan Fuad itu sudah melakukan ML? Apa Anda jadi saksi pada saat Oke, Pak. Apakah Anda juga mengetahui bahwa FS itu sebagai LGBT? Iya. Sebagai bisek? Iya. Oke, kita balik ke substansinya, Pak Zakir. Pak, jangan muter-muter Pak, kembali ke substansi Pak. Kembali ke substansi Pak, ya, jangan muter-muter. Jangan muter-muter, ya. Udah tua, malu kita sama umur. Oke, Pak Zakir, tapi kemudian berarti Bapak sudah punya fakta-fakta ya, kalau misalnya kan ini laporannya dan kemudian nanti ketika diterima sudah siap dengan fakta-fakta yang akan diungkapkan nanti oleh Pak Zakir ya? Iya, sesuai dengan bukti yang kami miliki. Nah, buktinya apa, faktanya apa? Tahan dulu, sabar Pak Zakir, nanti usai jeda kami akan kembali lagi untuk Anda, Saudara. Jadi Pak Zakir, apa fakta dan bukti yang nanti sudah siap dibawa kalau laporannya diterima Pak Zakir? Banyak Mbak. Apa itu? Ya pemberitaan-pemberitaan yang dia lontarkan saja itu sudah cukup. Dan bantahan-bantahan dari seperti kuasa hukumnya Baradae yang baru juga menjelaskan bahwa nggak pernah cerita sama Mas Olive. Ya. Oke, baik. Ya, udah Pak Zakir, saya juga panggilnya Bapak Zakir. Daripada saya panggil Bapak Udin. Ini saya panggil Bapak Zakir aja. Oke, tapi Pak Zakir dapat dipastikan ya kalau laporan ini betul-betul karena adanya keresahan dari Pak Zakir sendiri ya, bukan ada mungkin siapa yang membisik di belakangnya? Enggak lah, sangat merasa saya naik Grab saja, naik Grab. Kemarin kan kebetulan ganjil genap ya, saya coba naik Grab. Itu supir taksi perempuan sempat ngobrol sama saya sampai dia tahu kena klaim semacam ini. Baik. Luar biasa ini dampaknya. Oke, kalau misalnya Bang Dia Lupa sendiri melihat ini adalah murni pelaporan atau justru mungkin ada siapa? Saya kan kalau ngobrol kan apa adanya, ya kan. Kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu gitu kan. Nah, pertanyaan ini saya bilang saya nggak tahu Mbak, gitu kan. Mbak Audrey ya. Yang saya tahu, Mbak Audrey ini termasuk yang cantik ini sebagai ininya kan. Ya kan? Balik lagi Bang. Kan, gitu. Balik lagi, saya nggak tahu di belakangnya ada apa gitu kan. Ya kita kan nggak mau menduga-duga, makanya saya selalu apa adanya. Apa yang saya dengar, saya rekam. Apa yang ini, kalau memang cerita pertanyaan itu, ya memang saya nggak tahu apa di balik itu, ya kan. Baik-baik saja, saya juga sama Pak Zakir sebenarnya baik-baik aja. Pak Zakir lebih tua dari saya kali kan, makanya saya hormat Pak Zakir. Mohon maaf ya kalau udah salah, kan gitu. Oke, tapi kalau duga-menduga dan kemudian antara fitnah itu kan beda-beda tipis. Begini, kita advokat itu diberikan hak untuk menceritakan suatu keadaan dan dugaan. Keadaan kita bisa cerita, dugaan juga kita bisa cerita, termasuk analisa. Begitu, jadi kalau ada... Mbak. Kalau bicaranya soal dugaan, boleh saya bicara dulu Pak, jangan dipotong. Soal dugaan, Pak, itu kami tidak akan maju. Pak, boleh saya bicara Pak, jangan dipotong. Oke, silakan satu-satu. Ya kan saya lagi bicara, Bapak bicara juga kan nggak saya potong Pak. Gimana sih Pak pengacara senior ini? Oke, silakan. Lupa lagi saya mau ngomong apa nih, udah nggak jadi deh. Lupa saya mau ngomong apa, lanjut. Oke Pak Zakir, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, saya hanya menegaskan
apabila Mas Khalid tadi mengatakan bahwa dia dasarnya dugaan semacam itu, dari memulai pemberitaan itu kami tidak akan masuk ke dalam lingkaran persoalan semacam itu. Tapi karena berita-berita yang dia keluarkan nggak ada kata-kata dugaan, belakangan aja ini kata-kata ngeles dugaan. Oke, jadi kalau menurut Pak Zakir sendiri ini nggak ada dugaan ya, melainkan langsung begitu Bang kata-katanya atau kalimatnya. Begini. Seolah-olah apa yang disampaikan inilah dia. Waduh, luar biasa ini. Udah di luar konteks. Silakan, Mbak Neo. Pak, saya ini cuma bicara di satu media TV. Saya cerita dugaan-dugaan itu. Dan saksinya juga presenter juga harus juga dengar. Saya dugaan-dugaan itu. Kalau kemudian dia berentet-berentet menjadi suatu ini kan bukan urusan saya. Saya kan cuma menduga. Bapak dengerin dong pernyataan saya pertama di suatu TV. Itu pertama kali saya nyampaikan itu. Saya menduga, saya curiga, saya menduga, saya menganalisa. Itu kan cerita saya di TV. Ketika masuk kepada TikTok, kepada medsos, itu udah kerjaan mereka, bukan kerjaan saya. Wong saya, kenapa mereka potong kata dugaan saya? Bapak kan kemakan sama TikTok. TikTok kan menyebutkan, padahal tidak. Bapak lihat di TV pertama kali, kan saya cuma bicara satu TV, nggak kemana-mana. Di TV itu saya bicara, saya curiga, saya menduga, saya menganalisa, kan begitu. Itu ada pertama katanya udah dugaan. Makanya banyak juga media yang bilang itu dugaan, kan begitu kan. Tapi ada beberapa media juga langsung motong, namanya juga media massa. Oke, ya tapi kan? Kalau menurut Pak Zakir sendiri ini dugaan-dugaan atau ini merupakan fitnah karena beda-beda tipis? Sesuai dengan laporan kami ya sudah masuk fitnah. Ya. Karena? Sesuai dengan laporan kami sudah masuk fitnah. Karena? Itu menyerang kepentingan pribadi, ini udah pembunuhan karakter, semua sudah masuk. Jadi ini termasuk pembelanya siapa? Ya. Pembelanya si ini nih, pembelanya Putri Malu sama Tuan Kuat ini kelihatannya Bapak ini kan. Oke, benarkah begitu? Ya kan dari katanya kan fitnah-fitnah kepada siapa? Kan Bapak nggak kena fitnah. Gimana tuh Pak Zakir? Nggak ada itu. Inilah orang suka menduga-duga kayak gitu. Ya, yang suka menduga-duga itu yang kayak gini. Ya kan kita menduga. Soalnya Bapak kan kena fitnah kan harus ada yang difitnah dong Pak. Bapak kan bukan orang yang difitnah. Yang difitnah kan kalau misalnya ada fitnah kan tentunya si Kuat sama si Putri. Berarti Bapak pembelanya mereka nih tampak-tampaknya, kelihatan-kelihatannya. Nah, Bapak sekarang fitnah siapa? Yang difitnah siapa sekarang Pak? Saya mau tanya. Saya ngomong yang difitnah siapa Pak? Boleh saya bicara? Ya, silakan. Aja. Jadi, sejauh konteks perkara ini memang terkait ke hal-hal yang terkait dalam kasus ini. Tetapi nuansa keterangan yang dikeluarkan yang tanpa dasar menurut hemat kami itu justru merusak sistem daripada proses penyidikan yang berlangsung. Pidana itu harus mengungkap kebenaran material. Jangan dirusak dengan frame-frame yang semacam ini yang dapat justru merusak dan mengganggu proses penyidikan itu. Oke, jadi intinya adalah dugaan-dugaan itu justru dianggap merusak ya bagian-bagian yang sudah dilakukan penyidikan oleh polisi. Maksudnya gitu Pak Zakir? Ya, terkait, semua terkait. Yang terlibat sekarang kan banyak yang terlibat. Oke, silakan Mbak Neo. Oke, sekarang saya mau tanya, dugaan-dugaannya Komnas HAM yang menduga Yosua itu melakukan pelecehan kepada Putri, itu termasuk pro justisia apa tidak? Kan jawabannya tidak. Dugaan mereka termasuk juga bikin kegaduhan apa tidak? Itu satu. Yang kedua, Komnas Perempuan menduga Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri Malu. Ya kan? Itu dugaan juga. Mereka menduga-duga loh, sama kayak saya menduga-duga, ya kan? Itu termasuk buat gaduh apa tidak? Jangan Bapak kemudian berat sebelah, ke mereka tidak, ke saya iya. Iya kan? Bapak ke saya menduga-duga Bapak salahkan, bikin gaduh harus sesuai dengan konteks dengan penyidikan. Padahal mereka nih si Komnas HAM sama Komnas Perempuan juga duga-duganya salah. Uang penyidik juga bilang nggak ada tuh pelecehan, tanya aja sama Kabareskrim. Kabareskrim bilang ketika ada pasal 340 terjadi, kecil kemungkinan adanya pelecehan. Kan begitu, atau malah tidak ada pelecehan. Nah ini yang Bapak laporkan nih, kalau Bapak mau lapor nggak cuma saya. Komnas HAM juga dilaporkan, Komnas Perempuan juga dilaporkan. Jangan cuma saya sama Pak Komarudin. Saya apa saya sama Pak Komarudin? Apalagi Pak Komarudin. Jangan sampai saya jadi pembelanya Pak Komarudin ya. Baik, silakan Pak Zakir. Ya, jadi yang perlu saya pertegas di sini bahwa aliansi advokat anti hoax ini hanya berkisar kepada perilaku daripada advokat yang menyimpang.
dalam pemberitaan. Kami tidak bisa menyentuh yang lain. Ya, maaf ya. Kalau dikatakan kenapa enggak ini dilaporkan, kenapa enggak ini dilaporkan, karena sudah ada bagiannya masing-masing. Kalau yang soal semacam itu, kami tidak bisa ikut campur. Ya, kami tidak berat sebelah. Kami hanya ingin menjaga marwah daripada advokat ini sebagai profesi yang officium nobile itu terjaga. Itu aja. Kalau memang tidak puas dengan laporan kita, silakan melaporkan. Itu nggak masalah bagi kami. Kami melaporkan juga diterima oleh pihak kepolisian, tentunya bukan tanpa dasar tahu-tahu ujuk-ujuk datang langsung diterima. Enggak. Tapi mungkin kita gelar perkara. Pak Zakir, tapi mungkin gini, kalau misalnya tidak ada kemudian omongan atau obrolan dari Bang Deo Lipa, mungkin juga tidak ada fakta-fakta baru mungkin yang diungkap. Mungkin begitu maksudnya ya Bang ya? Ya betul. Gimana Pak Zakir? Kita kan juga sebenarnya ada fakta-fakta, sebenarnya kita nggak mau cerita. Oke. Pak Zakir. Ya, jadi begini, tadi Mas Deo Lipa itu ingin membandingkan dengan Komnas HAM. Itu Komnas HAM itu institusi dan perubahan-perubahan itu dari hasil penyelidikan mereka kemudian dituangkan dalam bentuk perubahan-perubahan, hasil perubahan itu diumumkan dan mereka punya tim. Oke. Kalau Pak Deo Lipa ini kan pribadi, ya kan? Oke. Bekerjalah sesuai dengan koridor hukum yang diberikan oleh undang-undang itu aja. Kalau itu terjadi kami nggak macam-macam kok selama ini. Baik, singkat Pak Zakir, jadi ini laporannya sudah dikirim ya ke Barreskrim ya? Laporan. Sudah. Sudah? Masuk. Progresnya sejauh mana? Ya. Progresnya sejauh mana untuk laporan ini? Tanggal 1. Kita sudah laporkan tanggal 1. Ya. Ini laporannya. Oke. Progresnya Pak Zakir? Perkembangannya? Ya. Kalau progres kita tinggal menunggu. Karena soal waktu bukan kita yang ngatur, Mbak. Ya Oke. Dari pihak penyidik, dan penyidik punya kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan suatu laporan. Berarti masih dianalisa ya? Oke, terima kasih. Aja itu konsumsinya mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Zakir. Oke, Bang Deo, jadi besok itu mau dilaporkan juga? Berencana untuk laporan balik jam? Melaporkan Pak Zakir atas dugaan membuat laporan tidak benar. Ya, karena setiap laporan, dia membuat laporan harus dibarengi dengan bukti-bukti yang sebenarnya. Kan dia cuma laporan terhadap saya sebagai dugaan. Saya menduga begini-begini dilaporkan. Terus yang benarnya bagaimana? Kan nggak ada yang benarnya, sampai sekarang belum ada yang benarnya bagaimana, kan belum ada. Apakah melecehkan atau tidak juga nggak ketahuan tuh yang benarnya bagaimana. Sehingga dia nggak punya pondasi untuk menyatakan yang itu. Itu baru saya. Belum Pak Komarudin. Bagaimana dia membuktikan cerita tentang disayat-sayat sementara kan forensik dia nggak punya. Singkat, Dia nggak punya. Singkat dan padat adalah besok saya laporkan beliau jam? Jam 11. Sebangun tidurnya saya pokoknya. Bangun tidur saya pagi berangkat. Siang saya berangkat. Begitu kan. Semua saya kan suka bangun siang. Apalagi saya harus piara burung dulu sama ikan, sama kasih makan dulu. Setelah itu baru saya berangkat ke kantor polisi. Tentunya bawa cerita yang penuh dengan sukacita. Oke, jadi nanti pembuktiannya akan ada di proses hukum. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir secara langsung, mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yubara, dan juga Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin Caniago sudah berbagi di Kompas Petang. Salam merah putih. Salam merah putih bos masyarakat Indonesia. Advokat Anti Hoax. Ya.